Ditampilkan seorang wanita bernama Catherine Miles sedang berada di pabrik robot Harbinger Corporation. Tak lama berselang, dia menerima laporan dari Dorney, divisi militer yang berada di fasilitas pelatihan Harbinger One, bahwa unit dengan tipe SAR telah melakukan pemrograman ulang terhadap 1,5 juta data dalam waktu 1 hari. Wanita itu langsung melaporkan masalah tersebut kepada atasannya karena ini belum pernah terjadi. Tapi anehnya, atasan Catherine malah mengucapkan selamat karena proyeknya telah berhasil. Beberapa waktu kemudian, Catherine sudah berada di pangkalan militer untuk menemui Kapten Damien Bukes, seorang marinir tangguh. Pria itu merasa sedikit kesal karena pasukannya baru saja menyelesaikan 4 latihan dan kini harus menjalani latihan lagi di Harbinger One, sebuah fasilitas yang saat ini sedang mengalami masalah dan entah apa yang menanti mereka di sana. Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Kill Command, sebuah film yang rilis di tahun 2016, disutradarai sekaligus ditulis oleh Stephen Gomez, serta dibintangi oleh aktor dan aktris dengan kemampuan akting yang ciamik punya. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Catherine yang ikut serta dalam misi latihan selama 2 hari bersama pasukan marinir yang dipimpin oleh Kapten Damien. Catherine yang bertindak sebagai pembimbing dalam misi itu sebenarnya bukanlah wanita biasa. Dia adalah manusia yang telah ditingkatkan atau di sini disebut dengan tech. Wanita itu bisa memindai siapapun dengan matanya, lalu mendapatkan data-data orang tersebut dari jaringan global. Dengan kemampuan tersebut, tak sulit bagi Catherine untuk mengenal para anak buah Damien. Mereka adalah Rory Robinson, Drifter, Daniela Hackett, Sam Loftus, Robert Cartbill, dan yang termuda adalah Martin Goodwin. Rory dan Drifter juga mungkin bisa dibilang termasuk tech karena matanya telah diganti dengan mata mekanis yang terhubung langsung dengan senapan. Namun, teknologi mereka masih di bawah Catherine karena dengan matanya, wanita itu mampu menonaktifkan semua senjata yang diciptakan oleh Harbinger Corporation termasuk senapan Rory. I could also fire from here while you check in the chamber. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di fasilitas pelatihan Harbinger One. Ya, tidak ada seorang pun di sana dan itu cukup aneh. Catherine merasa bahwa di sini ada kesalahpahaman karena Damien hanya membawa pasukan seadanya. Namun menurut sang kapten, anggotanya sudah lebih dari cukup. Para prajurit diminta untuk menyiapkan senjata dan tetap waspada karena meskipun ini hanya latihan, tapi tetap saja mereka tidak boleh lengah. Setelah drone dilepaskan, Damien langsung membagikan tugas kepada timnya untuk menelusuri hutan. Tiba-tiba saja Catherine mendeteksi sebuah drone dan langsung mengikutinya. Para prajurit lain juga menemukan hal yang sama. Catherine melarang mereka menembak drone tersebut karena benda itu adalah alat baru yang diciptakan Harbinger Corporation. Sepertinya drone itu telah dimodifikasi sehingga kini tidak lagi memerlukan operator. Mereka seperti terhubung satu sama lain, yang mana artinya setiap drone bisa berbagi informasi yang didapatnya. Tak lama kemudian, akhirnya mereka menemukan musuh. Perangkap telah dipasang dan semua pun bersiap di posisi masing-masing. Hingga akhirnya, begitu kapten memberikan aba-aba, para prajurit langsung melepaskan tembakan bertubi-tubi serta meluncurkan mortir. Lagi-lagi mereka didekati oleh drone dan kini Drifter menunjukkan kemampuannya yang bisa menembak tanpa melihat target. Ya, itu adalah kelebihan mata mekanisnya. Catherine tidak berada di medan tempur. Dia mencoba mengikuti salah satu drone hingga menemukan robot dengan kode 003 yang berlumuran darah. Wanita itu pun mencoba memindai si robot dengan maksud mencari tahu apa yang sebelumnya terjadi di sana. Namun sangat mengejutkan, si robot malah menolak akses Catherine, mengaburkan data-data yang berhasil diunduhnya lalu menghilang. Sebuah kemenangan yang baik di awal latihan, sehingga membuat mereka semakin bersemangat. Pada malam harinya, para prajurit bercanda sambil bercerita tentang pengalaman mereka. Hanya Catherine yang menyendiri mencoba menganalisa tentang robot yang beberapa waktu lalu ditemukannya. Drifter menghampiri, mencoba menanyakan tentang masalah komunikasi. Tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil menghubungi markas, bahkan termasuk Catherine. Itu disebabkan karena jaringan di tempat itu menggunakan jaringan lokal dan sepertinya
sebenarnya ada yang menyabotase. Mereka pun berbincang tentang masa lalu. Catherine dipasangi chip pada usia 11 tahun. Tanpa chip itu, Catherine hanyalah seorang gadis lumpuh yang tak bisa melakukan apapun. Namun kini, berkat Harbinger, seluruh kehidupan Catherine pun berubah. Beda halnya dengan Drifter, sang kapten tidak bisa percaya begitu saja terhadap Catherine. Lagi pula, jika memang Catherine tahu tentang masalah komunikasi, seharusnya wanita itu menjelaskan sejak awal. Malam itu Catherine terus merasakan ada yang sedang mengintai mereka. Saking kuatnya perasaan tersebut hingga terbawa mimpi. Tiba-tiba saja Sam yang sedang berjaga dihampiri oleh drone. Lalu setelah drone pergi, robot 003 muncul dan langsung menyerang Sam. Suara tembakan dan teriakan Sam membuat semua prajurit bersiaga. Mereka pun melakukan pencarian sampai keesokan paginya. Sam ditemukan tergeletak dalam keadaan tak bernyawa. Robert, teman dekat Sam, langsung histeris melihat sahabatnya tewas. Catherine mengaku tak melihat apapun, tapi wanita itu sangat yakin bahwa saat ini mereka sedang berada di lokasi yang sama dengan kemarin ketika melakukan penyerbuan. Tiba-tiba saja drone kembali menghampiri mendekati Daniela. Lalu sebuah tembakan menembus dada wanita itu. Ternyata para robot penembak atau shooter menyerbu dan menghujani para prajurit dengan peluru. Apa yang dikatakan Catherine tidak salah. Para robot seolah membalas penyerbuan yang mereka lakukan kemarin. Damien memerintahkan anak buahnya untuk melempar bom asap, lalu sang kapten bergerak maju, melancarkan serangan balasan. Hey! Keep moving! Damien berhasil menembak dua shooter dari arah samping. Anehnya, dua robot itu sama sekali tidak membalas serangan tersebut, tapi malah mundur ke dalam asap. Sementara itu, di tempat yang berbeda, ternyata Robert terpisah dari yang lainnya. Pria itu langsung menembak drone yang menghampiri tanpa menyadari 003 berada di belakangnya. Robert langsung dicekik dan kemudian sebuah peluru yang ditembakkan shooter menembus kepalanya. Lead them! Kembali ke Kapten Damien bersama para prajurit yang masih bertahan dan juga Catherine. Damien menceritakan tentang dua shooter yang ditemuinya dan berharap Catherine bisa memberi penjelasan tentang apa yang terjadi atau wanita itu akan ditembak mati. Catherine mengaku bisa mengetahui keberadaan robot dalam jangkauan tertentu, namun dia tidak bisa menonaktifkan yang satu ini. Robot-robot itu terlihat berbeda, seperti ada suatu kesalahan pada mereka. Drifter mencoba menenangkan sang kapten karena meskipun Catherine tidak bisa dipercaya, tapi kemampuan wanita itu akan sangat berguna bagi mereka. Tak lama kemudian, ketika para prajurit mencari Robert, Catherine menemukan bangkai rusa. Tidak hanya satu, tapi mungkin jumlahnya ada sekitar puluhan. Tempat itu benar-benar terlihat seperti ladang pembantaian. Mungkin saja hewan-hewan malang itu dijadikan bahan latihan para robot, sama halnya dengan Sam, Daniela, dan Robert. Tiba-tiba para shooter muncul kembali, dan kali ini menembakkan mortir ke arah mereka. Damien langsung memerintahkan semuanya untuk mundur. Sayangnya, sebuah peluru jatuh tepat di dekat Damien dan Catherine, sehingga membuat mereka terpisah dari kelompok. Catherine yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke sebuah bangunan tua untuk menjauhi medan pertempuran. Pada malam harinya, komunikasi kembali berfungsi. Damien dan Drifter saling melaporkan kondisi mereka, dan karena malam hari robot bisa menangkap mereka dengan mudah, maka Damien memutuskan untuk menyusul Drifter besok pagi. Beberapa waktu kemudian, saat tengah malam, sebuah drone menghampiri diikuti dengan robot 003. Beruntung, Catherine tiba-tiba terbangun dan secara tidak sadar menggunakan mata mekanisnya untuk mengusir 003. Itu benar-benar melegakan sekaligus mengejutkan. Apa yang sebenarnya dilakukan Catherine? Keesokan harinya ketika Catherine terbangun, Damien menceritakan tentang kejadian semalam. Sayangnya, Catherine tidak bisa menjelaskan apapun untuk menanggapi cerita itu. Tak lama kemudian, mereka pun kembali berkumpul bersama dengan prajurit lain. Rory menjelaskan bahwa sejak semalam, para robot terus mengikuti, namun tidak ada satupun yang menyerang. Hal itu dibenarkan oleh Catherine karena dia merasakan ada robot yang sedang mengintai mereka. Rencana Damien saat ini adalah berlindung di drop zone tempat mereka mendarat. Catherine
menawarkan diri untuk membuka pintu karena mungkin saja akses Damien ditolak. Sama sekali tidak terjadi serangan ketika Catherine dan Damien berjalan ke drop zone. Tapi saat mereka tiba, beberapa drone langsung melintas diikuti dengan diluncurkannya bom asap. Lalu serangan dari shooter pun dimulai. Setelah pintu dibuka oleh Catherine, sang kapten langsung memanggil anak buahnya untuk segera menyusul. Sayangnya, Drifter tertembak, lalu tak lama kemudian 003 datang bersama para robot lain untuk menghabisi Drifter. Demi menyelamatkan anak buahnya, Damien langsung membantu dengan melepaskan beberapa tembakan. Bahkan kali ini, Catherine juga ikut turun tangan untuk melumpuhkan para robot. Sayangnya kemampuan wanita itu hanya berlaku terhadap shooter, sedangkan pada 003 tidak berefek sama sekali. Atas permintaan Drifter, akhirnya sang kapten pun terpaksa membunuhnya. Kematian Drifter benar-benar membuat semuanya terpukul. Apalagi Catherine, dia sangat menyayangkan keputusan sang kapten karena saat itu Catherine bisa menghentikan ciptaannya. Ya, akhirnya Catherine menjelaskan bahwa robot di luar sana adalah ciptaan yang paling mutakhir, yaitu SAR, Studying, Analyzing, Reprogram. Mereka belajar untuk meningkatkan kemampuannya, sama seperti manusia. Tujuan diciptakannya robot itu adalah untuk menggantikan para tentara, sehingga tidak ada lagi tentara yang tewas dalam pertempuran. Namun, pada kenyataannya, yang terjadi saat ini, robot itu telah menghabisi hampir seluruh pasukan Damien. Dan bukankah itu sangat berlawanan dengan tujuan yang dijelaskan Catherine? Para robot mulai berusaha menerobos pintu, yang mana diperkirakan itu akan memakan waktu sekitar 30 menit. Mereka mungkin bisa langsung bertempur menghadapi para robot. Namun, sudah bisa dipastikan, Damien dan anak buahnya tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi mereka selain berlindung di dalam ruangan staf yang terkunci rapat, dan sang kapten kembali meminta Catherine untuk melakukan tugasnya. Ruangan itu cukup gelap, sangat mengejutkan. Ketika Catherine menyalakan listrik, ternyata ruangan itu adalah gudang robot SAR. Ini bukanlah sesuatu yang baik. Apalagi di ruang kendali, mereka menemukan mayat-mayat para staf. Selagi para prajurit menyiapkan bom, tiba-tiba saja Catherine kembali ke gudang robot. Wanita itu nekat mengaktifkan salah satu SAR, berharap bisa dijadikan sekutu yang kuat. Sialnya, robot itu langsung mendeteksi Catherine dan menolak semua perintah karena berlawanan dengan program dasar SAR, yaitu belajar dan bertempur. Setelah Catherine mengaktifkan mode bicara, SAR dengan kode 001 itu menceritakan apa yang terjadi di Harbinger One, bahwa latihan dengan manekin tidak bisa membuat mereka lebih berkembang. Oleh karena itu, para robot menargetkan makhluk hidup, termasuk mendatangkan marinir. 001 langsung mengaktifkan SAR 005 yang juga memiliki daya, dan bersamaan dengan itu, SAR 003 berhasil menerobos pintu. Beruntung, para prajurit datang tepat waktu. Mereka langsung membawa Catherine keluar dari ruang kendali dan akhirnya meledakkan bom. Sang kapten sangat yakin bahwa ini semua belum berakhir dan mereka harus bersiap menyambut serangan berikutnya. Saat ini para prajurit dan Catherine berada di tempat latihan robot. Ternyata benar apa yang dikatakan 001, di sana terdapat banyak manekin yang hancur. Bahkan juga ada mayat-mayat para ilmuwan dan petugas keamanan. Sementara itu, Catherine lagi-lagi meninggalkan para tentara untuk kembali ke dalam ruang kendali. Di sana dia menemukan sebuah EMP, itu akan digunakannya untuk melumpuhkan 003, sehingga semua robot yang terhubung juga akan menjadi nonaktif. Catherine menjelaskan bahwa setiap unit dilengkapi dengan EMP yang berfungsi untuk mode penghancuran diri demi melindungi aset. Hanya saja, benda itu harus diledakkan dari jarak dekat dan Catherine akan mengorbankan diri untuk melakukannya. Robot itu tidak akan berhenti dan terus berkembang. Sebelum terlalu jauh, maka inilah kesempatan mereka untuk menghentikannya. Saat malam hari, masih belum ada tanda-tanda dari para robot. Namun, masing-masing dari mereka tetap bersiaga. Sampai keesokannya, ketika fajar tiba, Catherine merasakan sinyal dari arah selatan. Robot shooter mulai berdatangan. Pertempuran dimulai oleh Rory yang melepaskan tembakan. Dengan kombinasi senapan dan mata mekanis, Rory bisa menyerang sekaligus bertahan.
Martin meledakkan robot-robot yang telah menembus garis pertahanan, sedangkan Kapten Damien berada di garis depan sebagai pengalihan. Dengan kerjasama yang apik, mereka berhasil menghancurkan beberapa robot. Sayangnya, itu tidak bertahan lama. Drone pengintai menemukan lokasi Martin. Lalu, ketika melarikan diri, tiba-tiba saja SAR-003 menghadangnya di pintu keluar. Mengetahui hal itu, Damien pun langsung bergerak. Dengan bantuan dari Rory, sang kapten berhasil menerobos kepungan robot dan menyelamatkan Martin yang sedang diseret oleh 003. Kini giliran Rory yang diserang, seluruh senjata robot shooter mengarah kepadanya dan akhirnya pria itu pun mati tertembak. Sangat disayangkan Martin tidak sengaja menjatuhkan detonator, sehingga mau tidak mau, sang kapten harus mengambil benda itu di tengah kepungan robot shooter. Catherine juga turun ke medan tempur untuk ikut membantu. Wanita itu berhasil melumpuhkan para shooter dan meraih detonator, lalu ketika 003 berada cukup dekat, Catherine langsung meledakkan bom EMP yang juga memberikan efek terhadap dirinya. Alangkah terkejutnya mereka, SAR-003 kembali bangkit dengan target baru yaitu Catherine untuk mendapatkan informasi tambahan. Catherine berusaha memperdaya 003 dengan berpura-pura mati. Lalu ketika robot itu lengah, dengan kemampuan matanya, Catherine langsung menggunakan senapan Rory dan akhirnya sebuah peluru menembus kepala SAR-003. Identify. Human. Film pun ditutup dengan tewasnya Catherine setelah terkena tembakan dan ledakan EMP. Sedangkan Damien dan Martin pergi meninggalkan Harbinger One dengan pesawat yang datang menjemput. Namun sangat mengejutkan, tak lama setelah ditinggal, Catherine tiba-tiba saja bangkit dengan bayang-bayang SAR di dalam kepalanya. Apakah wanita itu masih Catherine Mills ataukah sesuatu yang lain? Dan tamat. Dari hasil penelusuran saya, ternyata Kill Command termasuk dalam film-film low budget. Ini sangat luar biasa karena visual effects yang ditampilkan cukup memanjakan mata. Jadi, jika teman-teman mencari film aksi fiksi ilmiah masa depan dengan pertempuran melawan robot, Kill Command mungkin pilihan yang tepat untuk berada di daftar tonton kalian. Kemiripan dengan film Predator dan Terminator tidak bisa dibantah. Dasar-dasar dari dua film itu terasa sangat menyatu dalam Kill Command, dan saya yakin semua orang yang telah menonton film ini, termasuk saya, merasakan atmosfer yang sama. Permusuhan antara manusia dan robot dijalankan dengan kuat, bahkan di awal film, sang sutradara sudah memberikan sedikit gambaran tentang pertempuran yang akan segera terjadi melalui kecurigaan Catherine terhadap robot dan pemrograman ulang 1,5 juta data. Yang membuat ketegangan semakin meningkat adalah pengintaian yang dilakukan oleh drone. Ini berarti para robot selalu mengetahui lokasi dan apa yang dilakukan manusia, lalu memberikan serangan kejutan yang benar-benar mematikan. Mempelajari, menganalisis, dan memprogram ulang adalah elemen terpenting dari Kill Command. Robot dengan mode SAR mempelajari formasi, persenjataan, pergerakan, dan pola serangan tentara. Semua dipelajari untuk melawan sang pencipta. Semua itu memaksa Kapten Damien Bukes dan anak buahnya selalu menggunakan strategi baru, yang mana pada akhirnya strategi tersebut malah digunakan oleh robot untuk menghadapi mereka. Sangat menarik untuk diterka strategi apa yang selanjutnya akan digunakan si robot. Kehadiran Catherine di pihak manusia adalah sebagai penyeimbang. Selain kemampuannya yang bisa mengendalikan semua teknologi dan senjata yang diciptakan Harbinger Corporation, para robot juga diprogram untuk tidak merusak aset elektronik milik perusahaan. Ya, film ini menyuguhkan pertempuran yang hampir seimbang antara manusia dan ciptaannya. Robot selalu dibuat menang, mungkin tujuannya agar misi bertahan hidup terasa lebih seru dan menegangkan. Ending. Seperti ending-ending film horor robot pada umumnya, kita selalu dibuat penasaran dan bertanya-tanya, lalu ditinggal begitu aja. Sama halnya seperti ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi di sini mungkin saya menemukan alasan Catherine berada di Harbinger One. SAR yang sudah menyabotase alat komunikasi sengaja mengirimkan laporan di awal film sebagai undangan, termasuk undangan kepada marinir. Semua itu bertujuan untuk pengembangan kemampuan SAR. Selain dapat mempelajari strategi dan gaya bertempur yang lebih baik, dengan mengundang Kapten Damien si ahli strategi, para robot kini juga memiliki pencipta
senjatanya, yaitu Catherine. Ini berdasarkan adegan pamungkas, setelah ditembak, SAR sempat bangkit dan seperti melakukan pemindaian pada Catherine. Lalu ditampilkan SAR transfer data komplit dan shutdown, yang mana menurut saya, SAR telah memindahkan programnya ke Catherine. Jadi kemungkinan besar, Catherine sudah mati dan tubuhnya telah diisi dengan data-data SAR. Dengan begini, maka SAR tidak hanya bisa mempelajari strategi bertempur, tapi juga mengunduh data di jaringan global serta menciptakan dan memperbanyak jenisnya. Selanjutnya ya mungkin Anda bisa sedikit berimajinasi. Mungkin segitu dulu teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Silakan jika teman-teman punya pendapat sendiri atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas, juga bisa tulis di kolom komentar atau silakan DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!